Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu dan para akhwat dan jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat kita dijaga dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Kemudian nikmat pada siang hari ini kita kembali berkumpul, kita kembali bertemu pada kesempatan yang mulia ini untuk kita thalabul ilmi, untuk kita menuntut ilmu agama, kita mempelajari sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan ya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan juga segenap pengikut yang mengikuti sunnah dan petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku Prinsip Dasar Islam, dan kemudian dilanjutkan dengan buku doa dan wirid yang dikarang oleh Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau melanjutkan pembahasan masih dalam prinsip yang keenam yang berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya di sini penulis membawakan ya 4 pembahasan berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang pertama dan yang kedua ini sudah kita bahas. Ya, pembahasan yang pertama yaitu Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ya, ini juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa konsekuensi ya dari kecintaan kita kepada Nabi? Ya, kita yang mengatakan diri kita cinta kepada beliau SAW, maka kita harus mengetahui apa konsekuensi ya dari kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa juga tanda-tanda
ya cinta kita kepada beliau. Apa tanda-tandanya? Ya, kalau kita memang cinta kepada Nabi, maka kita harus mengetahui ya apa saja tanda atau bentuk kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ya ada kurang lebih ada berapa poin ini? Ada 6 ya. Ya, kurang lebih ada 6. Ada 6 poin berkaitan dengan konsekuensi dan tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, konsekuensi yang pertama atau tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW yang pertama, yaitu mencintai beliau. Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan. Ya, mencintai Nabi SAW mengharuskan yang pertama ada pengagungan kepada beliau. Ya, kita mengagungkan, ya kita memuliakan beliau. Kemudian memuliakan beliau. Ya, dimuliakan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, meneladani. Kita berusaha menjadikan beliau sebagai teladan kita. Ya, yang kita ikuti, yang kita teladani. Kemudian yang keempat, mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk. Ya, kita dahulukan ya apa saja ya hadis-hadis Nabi SAW dari semua ucapan makhluk. Ya, baik itu para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para ulama mazhab atau para imam-imam Ahlussunnah. Ya, jika ya perkataan mereka, para imam, para ulama tersebut atau bahkan para sahabat itu bertentangan dengan hadis Nabi, sabda Nabi SAW, maka yang wajib kita kedepankan adalah hadis beliau, ya sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir di sini serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau, ya sunnah-sunnah yang beliau anjurkan agar kita jaga, agar kita ikuti, agar kita praktekkan. Ya, maka kita agungkan ya sunnah-sunnah tersebut, kita muliakan. Ya, diantaranya misalnya ya bagi yang laki-laki dia berjenggot, ya tidak isbal. Kemudian bagi yang perempuan dia menutup aurat, ya memakai hijab yang syar'i, ya jilbab, ya kemudian pakai cadar dan lain-lain dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Ya, yang sebagian banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka kita harus agungkan ya sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya, kita berusaha untuk taat, patuh, nurut ya kepada apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya kenapa kita taat? Ya patuh kepada Nabi SAW? Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang masuk surga. Ya, di antara sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya di antara sebabnya adalah dia taat, dia patuh, dia nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib mentaati Nabi SAW. Ya, dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat. Ya, kesaksian bahwa beliau adalah Rasul, ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari kalimat syahadat. Ya Muhammad Rasulullah. Ya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, maka kita jalankan perintah dan meninggalkan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali ayat ya di dalam Al-Qur'an ya yang memerintahkan kita untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya di sini disebutkan beberapa ayat. Yang pertama, ya ada ayat yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Ya, diiringi taat, perintah taat kepada Nabi.
ya perintah taat kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan apa? Perintah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya. Muhammad SAW. Allah iringi di sini. Allah panggil orang beriman, ya agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dia taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diiringi perintah taat kepada Allah dengan taat kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan ya tentang pentingnya taat kepada Nabi, agungnya ya taat kepada beliau SAW. Ini perkara yang mulia, ya perkara besar, ya kita taat kepada Nabi SAW. Terkadang pula Allah mengancam orang-orang yang durhaka kepada Rasulnya. Ya, Allah ancam orang-orang yang tidak mau taat, ya durhaka, tidak mau patuh, tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya menyelisihi beliau. Allah ancam, ya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang-orang yang melanggar perintah Rasul, ya itu takut. Orang-orang yang melanggar perintah Rasul, menyelisihi Nabi, ya dia tidak mau taat kepada Nabi SAW, hendaknya mereka apa? Takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Antusibahum fitnah, ditimpa oleh fitnah. Ya fitnah, cobaan, nanti akan dijelaskan oleh penulis ya. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ya. Atau ya dia takut apa? Ditimpa oleh azab yang pedih. Ini bahayanya. Ya ketika dia menyalahi perintah Nabi, tidak mau taat kepada Nabi, yang pertama dia akan ditimpa oleh fitnah, cobaan, ujian. Kemudian yang kedua, ya, atau dia akan ditimpa, ya, akan mendapatkan azab yang pedih, diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hendaknya mereka itu takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran. Nah, ini maksud dengan fitnah. Yaitu apa? Fitnah kekufuran. Kemudian fitnah nifak, ya kemunafikan. Kalau dia tidak mau taat kepada Nabi, ya, maka dia terkena fitnah pertama kekufuran, kemudian nifak, ya kemunafikan, kemudian bid'ah, atau dia akan terkena bid'ah, yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, atau siksa yang pedih di dunia. Ya, siksa yang pedih di dunia, baik itu siksa misalnya pembunuhan, dia dibunuh. Ya, kemudian had, ya dia dihukum had. Ya dia digantung atau dia dicambuk dan lain-lain. Dari hukum-hukum had, atau pemenjaraan, ya dia dipenjara. Ini hukuman di dunia. Atau sisa-sisa lain yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan fitnah. Ya, maksud dengan fitnah. Allah telah menjadikan ketaatan, kemudian penulis mengatakan Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi ya taat dan ittiba, ikut kepada Nabi, mengikuti Nabi SAW, itu adalah sebab hamba itu mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya tidak dibawakan di sini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengklaim dirinya cinta kepada Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, kata beliau, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Muhammad.
Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah. Ya, kalau kalian yang mengikuti beliau, ittiba kepada Nabi SAW, ya kalian taat kepada Nabi SAW, maka apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kemudian kata penulis, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan. Ya, jadi orang yang taat kepada Nabi, maka dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mau taat kepada Nabi, ya berarti apa? Dia durhaka, maka dia telah apa? Sesat. Ya, dia telah apa? Dia telah sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tahtadu, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi syarat ya agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Kita mentaati Nabi SAW. Berarti kebalikannya, kalau dia tidak durhaka kepada Nabi, ya berarti apa? Dia akan sesat, tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tersesat di dunia ini. Waliyazubillah. Kemudian kata penulis, Allah mengabarkan bahwa pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan. Ya, kenapa kita taat kepada Nabi, kita ikut Nabi? Karena memang ya Nabi itu adalah teladan. Ya, beliau itu adalah qudwah, uswatun hasanah. Ya, teladan yang baik. Tidak ada yang lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tutur katanya, ya perilakunya, akhlaknya, enggak ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji beliau, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas khuluqin azim, ya di atas keluhuran akhlak, akhlak yang paling luhur, yang paling mulia. Enggak ada lagi yang lebih mulia akhlaknya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya agar kita ya menjadikan beliau sebagai teladan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, ya teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya teladan bagi siapa? Itu bagi orang-orang yang dia mengharapkan rahmat Allah. Ya kalau dia mengharapkan rahmat Allah, kemudian dia juga mengharapkan kedatangan hari kiamat. Ya, kalau dia memang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kedatangan hari kiamat, dia yakin dengan itu semua, wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia yang menjadikan beliau itu sebagai teladannya. Ya, hendaklah dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang dia ikuti dalam segala aspek. Ya, tidak hanya dalam akhlaknya, tapi juga ibadahnya. Kita ikuti Nabi SAW, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana sholat Nabi, bagaimana ya zikir Nabi, bagaimana ya bacaan Al-Quran Nabi SAW, bagaimana sholat malam Nabi SAW, dan seterusnya dari ibadah-ibadah beliau. Bagaimana sedekah Nabi, infak Nabi. Kemudian juga ya kita ikuti beliau juga dalam masalah akidah juga. Ya, tidak hanya dalam ibadah, dalam akhlak, tapi juga dalam masalah akidah. Ya, bagaimana akidah, keyakinan beliau SAW, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini juga kita harus ikuti dalam segala aspek. Ya, tidak hanya dalam satu aspek saja kita ikut Nabi, kemudian di sisi-sisi yang lain tidak kita ikuti. Nah, ini salah. Ya, harus kita ikuti beliau dalam segala hal. Ya, dalam segala hal.
Nah, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas tadi, Al-Ahzab ayat 21, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang mulia ini ya adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Untuk itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar. Ya, disuruh oleh apa? Untuk kita teladani sifat sabarnya. Kemudian keteguhannya. Ya, bagaimana keteguhan Nabi memegang kebenaran. Ya, bagaimana kokohnya beliau ya berpegang dengan kebenaran dan menyebarkan dakwah ini. Pantang menyerah. Ya, beliau senantiasa teguh. Ya. Kemudian kepahlawanan. Ya, bagaimana kepahlawanan beliau dalam menyebarkan ya ajaran Islam ini, dakwah Islam ini. Ya, beliau berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian perjuangan dan kesabaran Nabi SAW dalam menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesabaran beliau ya, dalam menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin ya, pasti Allah akan tolong, Allah akan bantu beliau, sehingga beliau bersabar ya menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dalam kesempitan, ketika beliau dalam kesusahan, kesulitan. Kemudian pada waktu perang Ahzab, ini khususnya ya bagaimana perjuangan dan kesabaran Nabi itu di perang Ahzab. Ya, perang Ahzab ini perang yang sangat dahsyat. Ya, dinamakan dengan Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, hizbun. Ahzab itu jamak dari hizbun. Ya, karena pada perang Ahzab ya banyak dari kelompok-kelompok, musuh itu berkelompok-kelompok, mereka bersatu. Quraisynya, kemudian Yahudinya, mereka bersatu untuk apa? Memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang perang ini disebutkan ya karena sebab ada dari Yahudi itu yang melanggar perjanjian. Ya, dia melanggar perjanjian. Ya, sehingga ya Nabi usir dia. Karena dia melanggar perjanjian, Nabi usir, akhirnya enggak terima. Ya, sehingga ya Yahudi yang lain ya dari suku yang lain itu mereka enggak terima, marah. Akhirnya minta bantuan kepada Quraisy. Ya, mereka bantuan kepada siapa? Quraisy. Ya, sampai akhirnya terkumpul ya pasukan yang sangat banyak. Ya, kurang lebih ya disebutkan ada 10.000 ya 10.000 ya sampai terkumpul pasukan ya mereka itu sampai 10.000 pasukan ya, terdiri dari pasukan kuda, pasukan onta dan lain sebagainya ya sampai 10.000 orang ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya ketika dia masih kafir. Kemudian ya karena pasukan musuh yang sangat banyak, akhirnya Nabi musyawarah dengan para sahabatnya. Ya, bagaimana kira-kira strategi untuk melawan ini orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi? Apa strategi perang? Maka akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau mengusulkan untuk apa? Dibuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Ya, jadi dibuatkan parit. Ya, untuk tujuannya memperlambat ya gerakan musuh, sehingga musuh itu nggak bisa ya cepat dia menyerang ya kaum muslimin, karena ada parit tadi. Ya, karena parit itu juga dibuat dalam juga ya, dan cukup lebar juga. Ya, sehingga kalau dilompati oleh kuda nggak bisa itu. Karena lebarnya lumayan lebar. Kemudian dalam juga. Ya, ini strategi perang yang luar biasa ya, yang diambil dari pendapat dari Salman Al-Farisi, yang mana orang-orang Persia dulu
Ya, ini adalah strategi perangnya orang-orang Persia. Ya, maka diikuti oleh Nabi SAW. Ya, dan pada akhirnya ya menang kaum muslimin. Ya, kaum muslimin ya, sampai disebutkan pada malam itu ya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Sebelumnya Nabi itu menggali parit ya, luar biasa perjuangannya. Ya, bayangkan dikali parit yang cukup panjang itu. Ya. Bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat siang dan malam itu gali parit. Ya, gali parit. Ya. Sampai angkat batu dan lain sebagainya, kerjasama semua para sahabat. Ya. Sampai terciptalah parit yang besar. Ya, makanya di parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka di antara nama lain perang Ahzab itu perang Khandaq. Ya. Karena di situ ada parit ya. Kemudian ya pada malam hari ya hari keberapa itu ya, setelah musuh ini sudah nggak mampu ya menembus pertahanan kaum muslimin, setelah beberapa hari mereka menyerang nggak ada hasil, nggak bisa lewat ya, terlalu berat ini paritnya, ini susah untuk dilompati ya, karena ketika mereka mendekat ke parit sudah ada pasukan pemanah ya, langsung dipanah ya, kocar-kacir mereka. Kalau mereka lompat ya habis sudah, tinggal dipanah juga lagi, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian pada suatu malam ya Allah kirimkan angin yang dahsyat ya, disertai dengan hujan juga yang lebat, kemudian juga ditambah dingin yang sangat ya pada malam itu, yang akhirnya apa, membuat ya yang memporak-porandakan kemah mereka ya, dan pasukan-pasukan Quraisy tersebut akhirnya mereka pun mundur ya, mundur dan mereka pun kalah ya, mereka pun kalah. Nah, ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini perang Ahzab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau hingga hari kiamat. Nah, kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, kita benarkan apa-apa yang beliau sampaikan, ya kita benarkan, baik itu tentang perkara gaib ya, atau beliau menyampaikan tentang kisah-kisah ya umat-umat terdahulu ya, dan lain-lain dari yang beliau kabarkan kepada kita, atau beliau kabarkan tentang hari akhir ya, kejadian yang terjadi di hari kiamat ya, maka kita benarkan semuanya. Rasulullah SAW tidak berkata menurut hawa nafsunya ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah yang mengucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat, kecintaan kita kepada Nabi SAW, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Ya, kita tahan diri kita dari segala yang dilarang oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, yang datang dari Nabi ya kepada kita, maka apa? Khudhuhu, ambil, terima, amalkan, kerjakan ya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang datang dari Nabi. Wa manahakum, dan sebaliknya apa yang dilarang oleh beliau ya, dicegah oleh beliau darinya, maka apa? Maka tinggalkan, fantahu, tinggalkan semuanya. Karena ya seperti yang pernah kita jelaskan ya, setiap perintah ya, setiap perintah yang Nabi SAW ya, perintah dari Nabi SAW atau dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada maslahatnya, pasti ada kebaikannya, itu pasti, itu yang harus kita yakini. Dan sebaliknya, setiap larangan yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Nabi SAW, maka yang pasti ada mudorotnya ya, pasti ada keburukan padanya. Wa manahakum anhu pantahu. Oleh karena itu, apa yang dilarang beliau tinggalkan semuanya.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Innallaha syadidul iqab. Ketahuilah sungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ya, hukuman Allah itu sangat keras itu bagi orang-orang yang tidak bertakwa, bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ya konsekuensi yang kelima dari kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, kita beribadah, ya kita beramal sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, apa yang beliau contohkan. Ya, atau dengan kata lain, wajib ittiba. Wajib kita ikut, ya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna. Ya, agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara tujuan Allah utus Nabi SAW ya ke dunia ini ya untuk mengajarkan kita bagaimana cara ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah itu. Ya, seandainya Nabi tidak jelaskan, maka kita nggak bakal tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Seandainya kalau Nabi nggak jelaskan kepada kita. Maka di antara tujuan beliau diutus oleh Allah SWT untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya, ya. Semuanya telah disampaikan, enggak ada yang luput. Ya, enggak ada yang tersisa. Ya, oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW dikatakan ma baqiya syai'un. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Ya, yuqarribu minal jannah. Yuqarribukum minal jannah wa yubaidu anin nar. Yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka illa waqad buyyina lakum. Kecuali semuanya sudah dijelaskan, nggak ada kurangnya, semuanya sudah lengkap. Ya, tinggal kita amalkan saja. Ya, nggak perlu kita tambah-tambah lagi karena sudah sempurna. Ya, nggak perlu juga dikurangi karena sudah sempurna. Kita hanya kewajiban kita hanya amalkan saja. Ya, ngapain kita buat yang baru-baru, ibadah-ibadah yang baru? Yang ada saja ini sudah banyak. Ibadah yang ya sunnah-sunnah Nabi SAW itu sudah sangat banyak. Kenapa kita harus tambah? Yang sudah ada saja ini kita nggak mampu untuk apa? Kita amalkan semuanya. Kenapa kita harus buat lagi ya ibadah-ibadah yang baru? Ya. Nah, oleh karena itu kata penulis, umat Islam wajib ittiba, wajib mengikuti kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba kepada Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib. Ya, ikut kepada Nabi ini hukumnya wajib. Dan ittiba yang menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti ayat yang tadi kita bacakan, yaitu surat Al-Imran ayat 31 tadi. Ya, dibawakan oleh penulis ini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, ya jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Dikatakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka itu yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau menafsirkan ayat ini,
Al-Imran ayat 31. Beliau rahimahullah berkata, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah SAW. Ya, ini adalah pemutus hukum bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti jalan Nabi. Ya. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya. Dihukumi apa? Dusta dia. Ya. Maka orang-orang yang dia katanya cinta kepada Allah tapi nggak mau ikut Nabi, nggak mau ikut sunnah Nabi, berarti ini apa? Ya, pengakuan dia cinta kepada Allah ini pengakuan yang dusta. Ya, nggak benar itu. Dia cinta kepada Allah, belum dia cinta kepada Allah. Kalau dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW. Ini kata Ibnu Katsir, dusta kata beliau dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Ya, dalam semua ucapan dan perbuatannya. Ya, dalam semua perbuatan dan ucapan dan perbuatannya. Dia wajib ikut Nabi SAW. Ya, dalam ucapan atau perbuatan dia. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, pernah ya Nabi suatu hari Umar itu membawa ya kitab Alkitab ya, kitab Taurat ya atau kitab Injil waktu itu dibawa kepada Nabi SAW. Maka Nabi marah ya, Nabi marah kepada Umar ya, kenapa harus bawa kitab-kitab itu? Maka Nabi bilang, ya seandainya ya Nabi Musa itu hidup, ya seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ya lembaran-lembaran Taurat yang dibawa, kata beliau, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada jalan bagi dia ya kecuali ya mengikuti saya. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ya tidak ada jalan bagi dia kecuali apa? Wajib mengikuti saya. Ya. Begitu juga dengan Nabi Isa nanti. Ya, Nabi Isa ya masih diangkat di langit ya saat ini, masih di atas langit. Beliau belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam ya diangkat ke langit ketika ya beliau hendak disalib ya oleh kaumnya. Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti di ya akhir zaman ya ketika mendekati hari kiamat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ya, turunlah Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Di antara tugas Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Ya. Maka ketika disebutkan ya di situ juga ada Imam Mahdi nanti. Ada Imam Mahdi kerjasama dengan Nabi Isa alaihissalam ya untuk membunuh Dajjal. Ya, untuk membunuh Dajjal. Disebutkan Nabi Isa alaihissalam ketika sholat ya beliau menjadi makmum ya, bermakmum di belakang Imam Mahdi ya, bukan beliau yang menjadi imam, padahal beliau nabi ya, padahal beliau adalah apa? Nabi, tapi beliau tidak menjadi imam, beliau bermakmum ya di belakang Imam Mahdi ya, dan beliau sholat ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat ya. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mulia, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Begitu juga dengan umat beliau SAW. Sampai-sampai Nabi Isa nggak mau menjadi imam, ya bermakmum untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir tadi, ya wajib ya dia mengikuti Nabi SAW apa yang dibawa oleh Nabi dalam ucapan dan perbuatannya. Kemudian kata penulis, di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Nah, ini tanda cinta kepada beliau. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Menghidupkan
Ya, kalau sekiranya ditinggalkan maka dihidupkan kembali sunnah-sunnah tersebut dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya. Ya, mengajak kaum muslimin untuk apa? Mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Serta berjuang membela as-sunnah dari orang-orang yang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Ya, kalau ada yang melecehkan, ya mencela-cela sunnah Nabi, maka kita harus berjuang untuk membelanya. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah. Ini juga ya termasuk cinta kepada Nabi. Kita harus menolak ya semua bentuk kebid'ahan, perkara-perkara baru yang dibuat dalam agama ya yang bukan agama. Ya, kita harus tolak dan kita harus ingkari itu. Ya, kita harus ingkari karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, sebenarnya Nabi SAW ya banyak dalam hadis Nabi SAW. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah kata Nabi. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, konsekuensi cinta kepada beliau SAW, anjuran bersolawat kepada Nabi. Ya, kita banyak-banyak mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara hak Nabi sebelumnya itu ada footnote ya tadi di footnote yang ke-69 ada di akhir tadi konsekuensi yang kelima ya, ketika membahas tentang bid'ah beliau sebutkan di situ beberapa bid'ah yang sering dijumpai di kaum muslimin, seperti kata beliau perayaan dan peringatan Maulid. Nah, ini yang banyak ya, khususnya bulan ini ya, ini banyak sekali ya kita melihat ya, bahkan sampai hari ini ya, masih ada ya merayakan perayaan dan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ini tentunya ya bertentangan dengan sunnah beliau. Nah, Nabi nggak pernah contohkan ya perayaan Maulid ini. Kalau seandainya perayaan Maulid ini baik, maka tentunya Nabi sudah rayakan. Begitu juga dengan para sahabat. Ya, siapa yang lebih cinta kita dengan dari para sahabat Nabi kepada Nabi? Siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Ya, tentunya para sahabat. Ya, sangat cinta kepada Nabi SAW. Mereka paling terdepan dalam mengamalkan perintah-perintah Nabi. Ya, maka kalau seandainya Maulid ini adalah perkara yang baik, perbuatan yang baik, maka nggak mungkin para sahabat meninggalkan atau tidak melakukannya. Ya. Nah, kalau kita baca riwayat-riwayat para sahabat, nggak ada satu pun riwayat ya hadis yang menerangkan bahwasanya para sahabat itu merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak boleh kita lakukan. Ya, dan ini termasuk perkara bid'ah, perkara yang baru meskipun ya dengan niat yang baik ya. Ya, kata mereka, oh ini supaya untuk mengingat Nabi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, mengingat Nabi SAW tidak hanya ya di hari Maulid saja. Ya, setiap hari kita berusaha untuk mengingat Nabi. Kita baca sejarah beliau. Ya. Kemudian juga sudah amalkan tidak sunnah-sunnah Nabi. Ya. Ya, tidak hanya mengingat ya, tapi kalau kita betul cinta kepada beliau, amalkan sunnah-sunnahnya. Sementara yang kita perhatikan ya kaum muslimin itu banyak yang lalai. Ya, tidak mengamalkan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Maulid ini juga ya ada unsur tasabbuh, ya, ada unsur penyerupaan, ya dengan dengan amalannya agama yang lain. Ya, semana Nabi Isa alaihissalam yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, ya orang-orang Nasara, ya mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, atau yang dikenal dengan hari Natal. Ya, mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan ini yang diikuti oleh kaum muslimin. Ya, ingin merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ada bentuk tasabbuh, penyerupaan dengan
orang-orang Nasrani. Dan Nabi SAW melarang keras ya dari apa menyerupai umat-umat ya agama-agama yang lain. Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, bukan dari bagian dari Nabi, tapi bagian dari kaum tersebut ya. Waliyazubillah ya. Maka tidak bisa ya maulid itu dibenarkan hanya karena alasan tertentu ya, yang menurut mereka niat yang baik gitu ya. Gak bisa ya, niat yang baik itu tidak cukup dalam agama. Dalam kita beragama tidak cukup niat yang baik, tapi apa? Harus ya ada dasar. Ya harus ada apa? Dasar. Ya karena agama ini ya ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya maka tidak boleh kita laksanakan. Ya karena sia-sia nanti. Kita sudah capek, sudah lelah, ya hanya kelelahan yang kita dapatkan dan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian juga perayaan Isra Mi'raj. Kemudian juga diantara bid'ah tawassul ya kepada orang mati, dia minta-minta ya kepada orang yang sudah mati. Kemudian membangun kubur. Ya, kuburnya itu ditinggikan, dimegahkan. Ini membangun kubur, ya nggak boleh. Dan yang lainnya dari bid'ah-bid'ah ya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, semua ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi yang keenam tadi, anjuran bersolawat kepada Nabi SAW. Kata penulis, di antara hak Nabi SAW yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan solawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah bersolawat kepada beliau SAW. Ya. Dan Allah perintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan solawat dan salam kepada beliau. Ya, Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya, maka ya kenapa kita tidak bersolawat? Ya, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada beliau. Ya, maka disuruh kita oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian ya untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah yang suruh ya kita untuk bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa makna solawat Allah kepada Nabi. Nah, apa makna ya Allah bersolawat kepada Nabi? Maknanya adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Itu makna Allah berselawat kepada Nabi. Di Allah memuji-muji beliau SAW, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW ya di hadapan para malaikat, yang makhluk yang sangat mulia. Allah puji-puji Nabi Muhammad ya di hadapan para malaikat tersebut. Sedangkan makna solawat malaikat kepada Nabi SAW ya maknanya adalah doa. Ya, doa kepada beliau SAW. Ya, doa kepada beliau SAW. Sedangkan makna solawat umatnya, ya solawat yang kita ucapkan ya kepada beliau, ya maknanya adalah apa? Permohonan ampun bagi beliau SAW. Ya, itu maknanya adalah apa? Permohonan ampun ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat di atas, Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW pada tempat yang tertinggi, bahwasanya dia memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat, dan para malaikat pun mendoakan untuknya. Lalu Allah Ta'ala merintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan solawat
dan salam atasnya, sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah, yaitu bumi. Nah, adapun makna ucapkanlah salam untuknya. Ya, beliau jelaskan sekarang apa makna ucapkanlah salam kepada Nabi. Adalah berilah beliau SAW penghormatan dengan penghormatan Islam. Ya, berikanlah kepada beliau penghormatan dengan penghormatan Islam. Dan jika bersolawat kepada Nabi SAW, hendaklah seorang menghimpunnya dengan salam untuk beliau. Ya, jadi dia harus digabung. Ya, solawat dan salam harus dua-duanya. Ya, harus digabung. Makanya kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Ada wasallam. Enggak cukup hanya sallallahu alaihi saja, enggak. Ya, harus ditambah dengan wasallam. Nah, harus digabung, dihimpun keduanya. Karena itu tidak membatasi dengan salah satunya saja. Misalnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi, semoga salawat dilimpahkan untuknya, atau hanya mengucapkan alaihi salam, semoga tercurahkan salam. Ya, seperti yang pada nabi-nabi yang lain, kita hanya bilang apa? Alaihi salam, dicukupkan dengan salam saja. Tapi kalau Nabi enggak, harus dua-duanya. Ya, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW, karena Allah bersalawat kepada beliau. Ya, makanya kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena Allah memerintahkan untuk mengucapkan keduanya. Ya, Allah yang suruh untuk mengucapkan keduanya. Mengucapkan solawat untuk Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan. Ya, jadi ada waktu-waktunya kita bersolawat, baik yang hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Ya, ada yang wajib, ya misalnya di saat sholat, saat tasahud ini, ya membaca selawat yang hukumnya wajib. Ya, kepada Nabi SAW misalnya saat sholat, ya maka ini wajib. Ada juga yang sunnah-sunnah, ya di saat kita berdoa misalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian saat setelah azan kan kita disuruh bersolawat. Ini kan sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang muakkadah, yang ditekankan. Dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 41 waktu atau tempat. Ya, banyak sekali. Ya, 41 waktu atau tempat kita bersolawat kepada Nabi SAW. Beliau rahimahullah memulai dengan sesuatu yang paling penting, yakni ketika sholat di akhir tasyahud. Nah, ini yang paling penting kita bersolawat, yaitu ketika tasyahud. Di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkannya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua ulama sepakat wajib bersolawat ya di saat tasyahud. Di antaranya waktu lain, di antara waktu lain yang beliau sebutkan adalah di akhir kunut. Ya, kemudian juga ya di tempat yang kita dianjurkan sholawat itu di akhir kunut. Ya, sebelum kita selesai dari kunut, kita tutup dengan apa? Sholawat. Ya. Kemudian saat khutbah, ya saat kita berkhutbah, seperti khutbah Jumat, hari raya, atau istisqa, ya sholat istisqa. Kemudian setelah menjawab azan, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar masjid, juga ketika menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cepat ya. Ini nggak bisa selesai. Oh ya, baik. Apa kita selesaikan dulu yang sholawat? Iya, boleh. Ya, selesaikan pembahasan ini aja. Nah, Rasulullah SAW, juga ketika menyebut nama beliau. Jadi kita dianjurkan ketika kita menyebut atau kita mendengar nama Nabi SAW, kita dianjurkan untuk apa? Bersolawat ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan solawat.
Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepadanya pada hari Jumat. Ya, dihususkan ya hari Jumat ini banyak kita bersolawat. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah bersabda, aksirus sholata alayya yaumal jum'ah wa laylatal jum'ah faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah kalian baca sholawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat untukku sekali, niscaya Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan sholawat untuk Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan ada 40 manfaat. Ya, banyak sekali manfaatnya. Ada 40. Di antara manfaat itu, ya, penulis sebutkan di sini 6 ya. Pertama, sholawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah, karena Allah yang suruh. Kemudian yang kedua, mendapatkan 10 kali sholawat dari Allah bagi yang bersolawat sekali untuk beliau SAW. Kemudian yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan sholawat. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita awali dulu dengan sholawat, maka ini apa? Lebih besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sholawat merupakan sebab mendapatkan syafaat ya dari Nabi SAW. Jika kita mengucapkan sholawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah, kedudukan yang tinggi kepada beliau SAW pada hari kiamat. Itu pada saat setelah azan ya. Ya, kata Nabi SAW, ya siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW ya setelah azan, kemudian dia membaca doa setelah azan, maka kata Nabi, halat lahu syafaati, maka halal bagi dia yang mendapatkan syafaatku. Kemudian yang kelima, ya manfaat yang kelima, sholawat merupakan sebab diampunkannya dosa-dosa. Kemudian yang keenam, sholawat merupakan sebab Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Tetapi tidak dibenarkan menghususkan waktu dan cara tertentu dalam bersolawat dan memuji beliau SAW. Nah, jadi nggak bisa dibuat-buat, ya, menghususkan waktu atau cara tertentu. Ya, dihususkan gitu, hanya waktu ini saja solawat. Ya, atau cara bersolawat itu seperti ini, nggak bisa. Ya, harus apa? Solawat itu sesuai dengan dalil yang sahih, yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama Ahlussunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz sholawat yang sahih sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah ini contoh sholawat ya. Ini sholawat yang paling lengkap ya, sholawat Ibrahimiyah ya, yang ini yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Kemudian penulis sebutkan di antara solawat yang bid'ah ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ini ada 5. Yang pertama ada solawat tibul qulub ya, ada namanya solawat tibul qulub ya. Kemudian yang kedua solawat nariyah ya, ini banyak ya, solawat nariyah serta adanya keyakinan batil ya. Biasa solawat nariyah ini biasa yang ditulis atau dipajang ya. Ya, nah, sempat lihat ya, ada beberapa rumah itu dipajang ini selawat nariyah ini. Serta adanya keyakinan batil barang siapa yang bacanya 4.444 kali ya. Pas ya, 444 ya. Kalau siapa yang bacanya katanya sebanyak itu akan dilapangkan kesulitannya. Ya, selawat nariyah ini mengandung kesyirikan. Ya, karena di situ ada dia meminta kepada Nabi. Ya, karena di dalam selawat itu dia ya memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan. Dan dia minta kepada Nabi, bukan minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, solawat Al-Fatih ya. Serta adanya anggapan bahwa membaca solawat ini lebih baik daripada membaca Al-Quran dan lainnya. Solawat Al-Fatih ini adalah perbuatan bid'ah ya, ada juga solawat Al-Fatih. Kemudian yang keempat, solawat Badar. Yang kelima, solawat Basyisiyah ya, Basyisiyah.
Ya, ini banyak ya salawat. Setiap muslim harus menjauhkan semua bentuk salawat bid'ah yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW, dan wajib berpegang kepada hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi SAW. Karena apa yang beliau ajarkan sudah cukup. Ya, apa yang sudah Nabi jelaskan itu sudah cukup dan memadai, tidak boleh ditambah lagi. Nggak perlu ditambah lagi. Nggak perlu dibuat-buat lagi salawatnya. Ya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi SAW yang mulia, juga bagi keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Dan orang yang tidak salawat, ya ketika disebut nama Nabi SAW disebut apa? Orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil, yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian juga orang yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW, ya dikatakan, ya didoakan kecelakaan, kebinasaan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi naik mimbar. Ya, Nabi naik ke atas mimbar kemudian membaca apa? Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Yang para sahabat bertanya, kenapa wahai Nabi? Ya, maka Nabi jawab, tadi malaikat Jibril datang kepada saya dan mengatakan diantaranya, ya, wailun, ya, kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang disebutkan namamu, ya kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Amin. Kata malaikat Jibril, ucapkan amin. Akul, maka aku mengucapkan amin. Ya. Maka dia mendapatkan ya kebinasaan, ya dia mendapatkan doa ya dari Nabi SAW. Maka hendaknya kita ya bersolawat dan banyak-banyak bersolawat kepada beliau SAW. Sudah azan itu ya. Ya mungkin kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, sallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat dan bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.